Halo mas, apa kabar semuanya? Pecinta Miss dan single bed dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi Miss dan single bednya mas, jangan lupa di subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya mas, biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Supaya kedepannya mas, Pak D semakin bersemangat membuat prediksi Miss Parley dan single bednya mas. Oke mas, hari ini sebelum Pak D bahas tentang 4 match untuk besoknya mas, Pak D akan bahas review build JP kita mas. Yaitu review build JP kita untuk di video YouTube Pak D di tanggal 23 sampai ke 24 Aprilnya ya mas. Oke mas, langsung saja mas. Nah ini dia build-nya mas ya, build afternya ataupun build JP-nya ya mas. Kemarin kan yang waktu di tanggal 23 sampai ke 24 Aprilnya, di situ Pak D sarankan ambil di AC Milan per 1, over undernya di situ Pak D ambil di under 2 3/4, dan kemungkinan skor Pak D kemarin tuh kita kemungkinan skornya 2-0 ya mas. Di sini AC Milan versus Lecce ya mas, Pak D ambil di full time-nya, ambil di AC Milan ya mas, skornya 2-0 sesuai dengan prediksi Pak D mas. Skornya 2-0 ya mas di match ini mas ya, AC Milan melawan Lecce. Skor akhir kemarin tuh mas 2-0 sesuai dengan prediksi Pak D mas. Oke mas, lanjut di match yang kedua mas, yaitu Juventus melawan Napoli. Di sini Pak D sarankan tahan Juventus mas ya, tahan, ambil di handicap Juventus ditahan 1/4. Over undernya Pak D sarankan kemarin ambil di under 2/4 ya mas. Di sini skornya 0-1 dimenangkan tim Napoli, tapi di sini kita berhasil menang separuh ya mas, karena skornya 0-1 dimenangkan Napoli, jadi kita di sini menang separuh ya mas. Ini karena Pak D kemarin kurang yakin untuk full time-nya, jadi Pak D ambil di tahan 1/4 di babak pertama ya mas. Di babak pertama itu skornya 0-0. Terjadinya gol tuh di babak full time kedua di menit-menit setan tuh mas ya. Nah, jadi di sini kita win full ya mas. Tapi di over undernya kita di situ prediksi Pak D tembus ya mas, under 2/4, skornya kan 0-1. Jadi di sini kita tembus ya mas untuk over under, tetapi untuk di handicapnya kita patah ya mas. Tetapi di sini Pak D karena kemarin kurang yakin, makanya ambil Pak D di babak pertama Juventus tahan 1/4 ya mas. Mas, lanjut di match yang ketiga, yaitu Barcelona melawan Atletico Madrid. Di sini Pak D sarankan ambil di full time-nya, ambil di Barcelona ya mas. Skor kemarin 1-0, berarti handicapnya Pak D, prediksi Pak D di sini tembus ya mas, karena skornya itu 1-0. Cuman kita kemarin di sini salah di over undernya ya mas, karena kemarin kan Pak D sarankan ambil over 2/4, tapi skornya 1-0. Nah, tapi nggak apa-apa ya mas, tapi prediksi Pak D untuk di handicapnya di sini tembus ya mas. Oke mas, di match yang terakhir yaitu Sevilla melawan Villarreal ya mas. Nah, di sini lagi prediksi Pak D tembus mas. Kemarin prediksi Pak D di sini skornya 2-1 ya mas, dimenangkan Sevilla. Ternyata betul mas, prediksi Pak D tembus mas di handicapnya dan di over undernya. Di over undernya kemarin di sini Pak D sarankan ambil di over 2/4 karena kemungkinan skor 2-1. Ternyata skor di sini kemarin 2-1 dimenangkan Sevilla ya mas. Nah, jelas di dua match ini AC Milan melawan Lecce dan Sevilla melawan Villarreal, prediksi Pak D untuk di handicap dan di over undernya di sini Pak D tembus ya mas. Nah, mantap kan mas. Oke mas, mungkin itu saja mas Pak D ucapkan bagi yang udah ikut build Pak D di tanggal 23 sampai 24 April ya mas. Selamat mas, karena berhasil JP lagi mas. Dan bagi siapapun yang ingin join di grup WA prediksi Pak D, nomor WA ada di sudut video ya mas. Lanjut kita bahas keempat matchnya mas. Di match yang pertama yaitu Wolves melawan Crystal Palace. Dan untuk handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1/4, setengah, lek-lekan dan 3/4 mas.
Dan untuk oper undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2/4, 2, 2,5 dan 1, 3/4 mas. Lanjut kita bahas ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Crystal Palace berada di peringkat 12, sedangkan Wolves sendiri mas di sini berada di peringkat 14 mas. Dan untuk 5 laga terakhir Wolves sendiri mas, di sini 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri mas. Dan di 5 laga terakhir Crystal Palace sendiri mas, di sini 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali seri mas. Dan di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini 4 kali menang Crystal Palace dan 1 kali menang Wolves. Dan di Wolves sendiri mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain dan 2 lagi dipertanyakan mas. Dan di Crystal Palace sendiri mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain mas, dan 2 lagi dipertanyakan mas. Lanjut kita bahas ke prediksinya mas. Menurut Supon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tamu, yaitu Crystal Palace. Dan untuk handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di tahan 1/4. Dan untuk over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 2/4. Karena kemungkinan skor menurut Supon besar mas, kemungkinan skornya 0-1 dimenangkan tim tamu, yaitu Crystal Palace mas. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di situ jelas diunggulkan tim tamu, yaitu Crystal Palace mas. Dan di peringkat klasemen sementara mas juga diunggulkan Crystal Palace, karena Crystal Palace sedang dalam on fire-nya mas. Lanjut kita ke match yang kedua, yaitu Aston Villa melawan Fulham mas. Dan untuk handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 3/4, setengah, 1 dan 1/4 mas. Dan untuk over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2,5, 2/3/4, 2/4 dan 3 mas. Lanjut kita bahas ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Aston Villa berada di peringkat 6. Sedangkan Fulham sendiri mas, di sini berada di peringkat 9 mas. Dan untuk 5 laga terakhir Aston Villa sendiri mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali seri mas. Sedangkan di 5 laga terakhir Fulham sendiri mas, di sini 2 kali menang dan 3 kali kalah mas. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini 3 kali menang Fulham dan 2 kali menang Aston Villa mas. Dan di Aston Villa sendiri mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain dan 5 lagi dipertanyakan mas. Dan di Fulham sendiri mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut Supon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah, yaitu Aston Villa. Dan untuk handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur setengah. Sedangkan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2,5. Karena kemungkinan skor menurut Supon besar mas, kemungkinan skornya 2-1 dimenangkan tim tuan rumah, yaitu Aston Villa mas. Dikarenakan mas, di peringkat klasemen sementara jelas diunggulkan Aston Villa. Dan head to head dari 5 laga terakhir masing-masing tim mas, jelas lebih diunggulkan Aston Villa mas. Karena Aston Villa sedang dalam on fire-nya mas. Mas, lanjut kita ke match yang ketiga, yaitu Cadiz melawan Osasuna. Dan untuk handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1/4, setengah, lek-lekan dan 3/4 mas. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2, 1/3/4, 2/4 dan 1,5 mas. Lanjut kita bahas ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Osasuna berada di peringkat 8. Sedangkan Cadiz sendiri mas, di sini berada di peringkat 15 mas. Dan di 5 laga terakhir Cadiz sendiri mas, di sini 2 kali seri, 2 kali kalah dan 1 kali menang mas. Dan untuk 5 laga terakhir Osasuna sendiri mas, di sini 2 kali menang, 1 kali kalah dan 2 kali seri mas. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini diunggulkan oleh Osasuna
dengan 5 kali kemenangan Mas. Sedangkan di Kedis sendiri Mas, di sini ada 5 orang yang tidak dapat bermain Mas, dan 2 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Osasuna sendiri Mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain Mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya Mas. Menurut suhu pohon besar Mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tamu, yaitu Osasuna Mas. Dan di handicapnya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil ditahan 1/4. Sedangkan di over undernya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2, karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar Mas, kemungkinan skornya 1-2 dimenangkan tim tamu, yaitu Osasuna Mas. Dikarenakan Mas, ada beberapa pemain Kedis yang tidak dapat bermain Mas, kemungkinan akan melemahkan lini pertahanan Kedis Mas. Dan di peringkat klasemen sementara Mas, jelas di situ diunggulkan Osasuna Mas. Lanjut kita masuk ke match yang terakhir, yaitu Girona melawan Real Madrid. Dan untuk handicapnya sendiri Mas, di sini Bandar menyediakan 1/3/4, 1/4, dan 1/2 Mas. Dan di over undernya sendiri Mas, di sini Bandar menyediakan 2/3/4, 3, 2/2, dan 3/4 Mas. Lanjut kita bahas ke statistik dari kedua tim Mas. Di peringkat klasemen sementara Mas, di sini Real Madrid berada di peringkat 2. Sedangkan Girona sendiri Mas, di sini berada di peringkat 11 Mas. Dan di 5 laga terakhir Girona sendiri Mas, di sini 2 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah Mas. Sedangkan di 5 laga terakhir Real Madrid sendiri Mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali kalah Mas. Dan di 5 laga terakhir mereka berjumpa Mas, di sini 3 kali menang Real Madrid dan 1 kali menang Girona Mas. Dan sisanya mereka seri Mas. Dan untuk di Girona sendiri Mas, di sini ada 5 orang yang tidak dapat bermain dan 2 lagi dipertanyakan Mas. Sedangkan di Real Madrid sendiri Mas, di sini ada 5 orang juga yang tidak dapat bermain Mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya Mas. Menurut suhu pohon besar Mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tamu, yaitu Real Madrid. Dan untuk handicapnya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di PUR 1. Sedangkan di over undernya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 3, karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar Mas, kemungkinan skornya 0-2 dimenangkan tim tamu, yaitu Real Madrid Mas. Dikarenakan Mas, di peringkat klasemen sementara Mas, jelas diunggulkan tim tamu, yaitu Real Madrid Mas. Dan di 5 laga terakhir mereka berjumpa Mas, jelas juga diunggulkan Real Madrid Mas. Oke Mas, mungkin itu saja yang dapat Pak D bahas untuk 4 match hari ininya Mas. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita Mas, jangan lupa di subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya Mas, biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Supaya kedepannya Pak D semakin bersemangat membuat prediksi mix parlay dan single betnya Mas. Utamakan prediksi masing-masing Mas. Ini hanya sebagai sumber referensi bagi kita pecinta mix parlay dan single bet dimanapun kalian berada Mas. Dan bagi siapapun yang ingin join di grup WhatsApp Prediksi Pak D, nomor WA ada di sudut video Mas. Dan channel Telegram Pak D ada juga di sudut video juga Mas. Pak D tunggu ya Mas. Oke, saya Prediksi Pak D pamit undur diri. Salam satu bola. Jos Mas.